Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di dalam menyambut hari ini, hari karunia Tuhan, hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Mari Bapak Ibu kita memulai hari kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah sang pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh sangat amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami ada di pagi hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atasnya itu Tuhan. Mengawali hari kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman kehidupan kami hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman-Mu ini kami dapat pahami, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu menjalani proses iman. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti akan melalui setiap proses dalam kehidupan kita. Ada proses yang menyenangkan dan ada pula yang tidak menyenangkan. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan setiap proses dalam bentuk hal yang tidak menyenangkan, yang melampaui batas kekuatan kita. Sama seperti firman-Nya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan bacaan kita melalui surat 2 Petrus pada saat ini. Petrus menyampaikan kalimat penghiburan kepada jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan karena iman. Nasihatnya untuk tidak heran akan nyala api siksaan yang datang kepada mereka sebagai ujian. Hidup orang Kristen terkadang seperti nyala api siksaan. Gambaran api yang menimpa dipandang sebagai ujian yang akan dihadapi oleh umat percaya.
Karena itu firman Tuhan mengatakan kepada segenap orang percaya dengan kalimat jangan heran di ayat 12. Akan tetapi mereka justru harus berbahagia karena mereka telah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Itu di ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14 bacaan kita. Iman yang sejati bukan sekedar pengakuan pada doktrin keagamaan tertentu, melainkan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga kita dapat bersukacita dalam kemuliaannya, bersukacita bersama dengan Dia. Ketika kesulitan hidup menerjang, iman mendapat kesempatan untuk dimurnikan dalam api. Jika kita memberikan ruang untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Dengan berpegang erat pada janji Allah, kita membuktikan diri sebagai anggota rumah tangga Allah sendiri, sehingga kita selamat dari hari penghakiman kelak dari Allah. Itu dinyatakan di ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang kita berandai-andai alangkah bahagianya apabila hidup tanpa ada proses yang sukar. Segala sesuatu berjalan dengan baik tanpa hambatan. Tetapi pada kenyataannya justru melalui proseslah kita mengalami kebahagiaan sejati. Sebagai contoh, kita akan lebih bisa menghargai berkat Tuhan ketika kita berada dalam kekurangan, atau kita akan lebih menghargai sebuah pekerjaan saat mengingat betapa sulitnya mencari pekerjaan. Bila hari ini Bapak Ibu sedang mengalami proses dari Tuhan, bersyukurlah karena satu hari kelak kita akan tersenyum karena lewat proses kita bisa menikmati segala kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Teruslah kuat, teruslah semangat, Tuhan pasti menolong. Yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sama seperti firman-Nya yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami senantiasa datang mengucap syukur, berterima kasih atas setiap kasih-Mu yang selalu baru kami alami dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Sekiranya itu semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sekiranya itu dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai anak-anak percaya di dalam dunia ini. Tuhan, tolong mampukan kami, kuatkan kami untuk tetap setia, untuk tetap semangat di dalam menjalani setiap proses yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka di dalam menjalani hidup karunia Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, sekiranya mereka dapat menjalaninya, mengerjakannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah pemulihan, di rumah sakit, di mana-mana pun Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati upaya untuk memperoleh kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap umat-Mu
yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Tuhan, sekiranya penghiburan, kekuatan tetap senantiasa dialami bagi segenap umat-Mu yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Sekiranya kekuatan iman, pengharapan kepada Tuhan terus nyata dalam kehidupan segenap orang tua kami ini. Berdoa bagi bangsa, negara dan pemerintah kami, Tuhan memberkati. Sekiranya Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja dalam roda pemerintahan. Sekiranya mereka dapat mengangkat dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan biarlah di dalam pemerintahan yang ada, kami terus merasakan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dengarkan kami yang datang kepadamu membawa setiap harapan kami, pergumulan kami, syukur kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian.